حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah masuk pada kaidah turunan yang terkait dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yaitu kaidah apa? Iqbal. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang kaidah ini sebagai penjelas dan sangat erat terkait dengan kaidah apa sebelumnya, Zakaria? Walaysa wajibun bil iqtidari. Untuk memperjelas bahwasanya tidak ada kewajiban yang dibebankan bersamaan dengan tidak adanya ketidakmampuan. Dan dengan adanya ketidakmampuan. Namun ketika tidak mampu ini pada sebagian saja. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kaidah kita. Ada yang dimampui, ada yang tidak dimampui. Lalu bagaimana? Pakai kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam bait beliau, wa yaf'alul ba'dha minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Pada sebagian nuskhah diharokati dengan mabni majhul, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Tapi dirasa lebih berat kan? Dhammah itu lebih berat dibandingkan fathah. Terasa lebih ringan mengucapkan wa yaf'alul ba'da minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Coba antum merasakan. Dari isi harokat fathah dan dhammah jelas ringan fathah. Tapi labas. Yang penting seorang paham bahwasanya ketika dalam bentuk maklum wa yaf'alu berarti mukallaf. Mukallaf yaf'alul ba'dha minal ma'muri. In syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri, jika berat untuk melakukan semua perkara yang diperintah. Taib. Dan kemarin kita baca awal dari syarah Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan 3 keadaan manusia atau mukallaf berkaitan dengan perintah yang dibebankan kepadanya. Ada berapa kondisi, Numair? 3 kondisi. Bagaimana itu? Yang pertama, taib. Itu 3 kondisi. Ketika mukallaf diberi perintah, ya tidak keluar dari apa? Dari salah satu 3 kondisi ini. Yang pertama, mampu untuk menunaikan semuanya. Ketika diperintahkan wudu, dia mampu wudu secara sempurna. Kemudian tidak mampu secara keseluruhannya, memang tidak mampu sama sekali bagian tubuhnya terkena air dari anggota wudu, atau memang tidak ada sama sekali air, berarti tidak mampu sama sekali. Untuk 2 perkara ini telah kita lewati dalam kaidah. Yang mampu secara keseluruhan berarti apa? Itu hukum asal, seorang mukallaf wajib menunaikan perintah. Ketika tidak mampu secara keseluruhan, maka ini masuk kaidah yang mana?
Yusuf, ketika tidak mampu secara keseluruhan, kaidah yang mana yang telah kita lewati ini? Al-wajib yasqutu bil ajz wa laysa wajibun bil iqtidari, dalam ungkapan As-Sa'di. Nah, yang ketiga ini yang menjadi permasalahan kita, ketika mampu sebagian dan tidak mampu sebagian yang lain. Seperti seorang yang mengalami luka pada bagian wudunya. Pada anggota-anggota wudunya ada yang luka yang tidak bisa terkena air. Bagaimana? Maka kita beramal dengan kaidah yang sedang kita pelajari ini. Taib. Nah, kemudian terakhir kita membaca faedah berkaitan dengan pahala. Nah, seorang yang tidak memiliki kemampuan atau dia tidak bisa menyempurnakan suatu amalan, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala? Kashfi. Nah, di mana dia mendapatkan pahala, yaitu ketika dia meniatkan, ya, semenjak awal telah meniatkan dengan niatan yang betul-betul jujur. Seandainya dia mampu, maka dia akan mengerjakannya. Kalau seandainya di pertengahan dalam melakukan, maka dia sejak awal memang punya niat untuk menyempurnakan, tapi muncul halangan, maka di situ tetap dia ditulis pahala sempurna. Dan ini merupakan bentuk kepemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa in ajaza an ba'dil ma'muri bihi wa qadara ala baqi fa'ala ma yaqdiru alaihi minhu wa saqata anhu ma lam yaqdir alaihi. Sekarang beliau masuk pada penjelasan kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Jika seseorang tidak mampu dari sebagian perkara yang diperintahkan kepadanya dan dia mampu untuk menunaikan yang lainnya yang tersisa, maka dia lakukan apa yang dia mampu dari hal yang diperintahkan itu dan gugur darinya hal-hal yang tidak dia mampu. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka tunaikanlah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Maka yang dimampui dia kerjakan, yang tidak mampu gugur dari tuntutan. Taib. Nah, dari sini kita ketahui ikhwan bahwasanya al-ajzu, ya, al-ajzu terbagi menjadi dua. Al-ajzu 'anil ma'mur yang qasimula qismain, ajzun kulliyun wa ajzun juz'iyun, yaitu ketidakmampuan yang sifatnya kulli, yaitu semuanya tidak mampu, memang secara totalitas dia tidak mampu. Dan ada yang kedua, ajzun juz'iyun, yaitu apa? Ketidakmampuan tapi pada sebagiannya saja. Baik. Nah, adapun ajzun kulliyun ini telah lewat pembicaraannya dalam walaysa wajibun bil iqtidar. Nah, gugur kewajiban. Kalau ada badal maka dia langsung menuju ke badalnya. Nah, sekarang kalau ajzun juz'i, ya kawan, ada faedah bagus dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, bahwasanya ajzul juz'i naw'an. Al-ajzul juz'i naw'an. Ketidakmampuan yang sifatnya sebagian itu ada dua jenis. Al-awwal al-ajzu bi ba'dil badan.
al-ajzu bi ba'dil badan. Ini yang pertama. Wa tsani al-ajzu an ba'dil wajib. Al-ajzu an ba'dil wajib. Nah, sekarang maksudnya bagaimana pembagian ini? Yang dimaksud dengan al-ajzu bi ba'dil badan akhwan yaitu ketidakmampuan pada sebagian badannya. Jadi ketidakmampuan itu menimpa pada apa? Pada badan si mukallaf. Tapi sebagian saja. Seperti apa? Misalnya tadi adanya luka pada seseorang. Nah, seorang luka di tangannya misalnya. Nah, ketika sholat wajib wudu tidak? Yusuf, Sohir, Taib. Nah, tetap kena kewajiban wudu. Nah, sehingga dia melaksanakan rukun-rukun wudu yang dia mampu. Sedangkan pada bagian yang tidak dia mampu, maka gugur tuntutan. Cuman dalam permasalahan wudu dia beralih kepada badal yang ditetapkan dalam syariat, yaitu dengan tayamum untuk bagian wudu yang luka tersebut. Ini penerapan kaidah. Tapi menurut pendapat yang rajih yang disahihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Taib. Demikian pula seorang yang terkena kewajiban mandi, harus mandi janabah. Padahal bagian kakinya tidak boleh kena air. Maka tetap dia harus mandi untuk apa? Untuk membasuh anggota tubuh yang sehat, kecuali bagian yang sakit tadi di bagian kaki. Yang sakit cuma kakinya tok, yang tidak boleh kena air cuma kakinya tok. Berarti bagian tubuh yang lain mampu. Berarti ini al-maisur. Al-maisur ini bagian tubuh yang sehat. La yasqutu bil ma'sur. Yang tidak jatuh tuntutan kewajibannya dengan adanya sebagian yang lain yang apa? Yang sulit, yang mengalami kesulitan, yang ada masyaqqah badannya. Ini maksud kaidah. Baik. Nah, untuk pembahasan seperti ini yang ajzun bi ba'dil badan akhwani fillah ini mudah. Baik. Contoh yang lebih mudah dari tadi. Kalau tadi itu ada sedikit khilaf tentang apa? Tentang bagian yang yang luka ini, apakah diganti dengan tayamum ataukah diganti dengan diusap? Itu khilaf dan pembahasannya dalam kitab fikih. Tapi yang jelas dalam masalah kita, ketika bagian tubuh yang tidak boleh kena air itu adalah sebagian saja, misal tangan atau kaki, maka tetap dia dituntut untuk melakukan yang dimampui pada anggota-anggota yang lain. Ini inti kaidah. Yang lebih jelas lagi seperti apa? Seorang yang terpotong bagian tubuhnya. Taib. Misalnya tangannya terpotong, waliyadzubillah, tinggal segini. Ini potong, tinggal segini ke atas. Taib. Apakah kemudian membasuh tangan tidak diwajibkan ketika wudu? Tetap wajib membasuh tangan, tapi bagian yang ada tok. Yang mampu kan ini, yang ini nggak mampu, nggak ada. Paham? Yang bagian telapak tangan sudah ada yang tidak dibasuh. Tapi maisur yang mudah, yang mampu untuk dia lakukan membasuh dari pergelangan ke atasnya dia basuh. Ini. Nah, kalau contoh ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang telapak tangannya hilang, tidak ada. Paham? Kalau contoh awal tadi ada khilaf sedikit, yaitu berkait dengan pengganti untuk yang sakit itu apa? Terjadi khilaf. Apakah diganti dengan diusap ataukah langsung diganti dengan tayamum untuk bagian yang sakit itu tok?
Setelah dia wudhu seperti biasa, naam, kecuali bagian yang sakit, kemudian setelah itu tayamum dengan niatan untuk apa? Mengganti bagian yang sakit. Ini kalau pendapat yang naam, menggantinya dengan tayamum. Dan ini yang dirujukkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan yang lainnya yang merujukkan dengan diusap, karena naam, pengusapan ketika dimampui itu lebih didahulukan daripada apa? Daripada tayamum yang itu adalah badal yang jauh. Nah, dalam artian badal yang tidak ada naam, dalam korelasi dengan air. Kan dia kalau diusap kan masih ada hubungan dengan airnya. Ketika tidak mampu dengan air untuk dibasuh, ya diusap saja sebagai penggantinya. Ini khilaf yang terjadi pada masalah tersebut. Adapun ajzun an ba'dil wajib, ikhwan, nah inilah yang banyak terjadi iskal padanya, yaitu ajzun an ba'dil wajib, yaitu ketidakmampuan pada sebagian hal yang diwajibkan. Karena terkadang memang harus dia tunaikan, tapi terkadang tidak usah ditunaikan sama sekali. Nah, nanti akan kita baca pada contoh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tapi pahami dulu dua jenis ketidakmampuan ini: ajzun bi ba'dil badan dan ajzun an ba'dil wajib. Misal, contohnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, an yakuna indahu ma'un qalilun wa la yakfi li taharatihi fa innahu yasta'miluhu fi ma yakfi wa yatayammamu 'anil baqi. Contohnya, ikhwan, dan ini contoh untuk kondisi ajzun an ba'dil wajib, ketidakmampuan dari sebagian yang diwajibkan. Yaitu contohnya apa? Seorang memiliki air yang sedikit, tidak cukup untuk taharah. Maka apakah kemudian gugur, sudah tidak usah wudhu, langsung tayamum, tidak usah dipakai airnya? Maka kita katakan, nah, yang seperti itu tidak tepat. Tapi yang benar dalam masalah ini, sebagaimana kaidah, nah, yaitu yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam baitnya apa? Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Jadi dilakukan yang dimampui. Karena airnya ada, maka digunakan sesuai dengan apa batas sampai di mana dia apa? Memungkinkan. Kalau wudu misalnya, untuk wudu ya sampai habisnya air di mana? Tentunya dalam kondisi ini dia pilih langsung yang wajib yang rukun. Nah, tayyib, misalnya mencuci telapak tangan berarti sudah tidak perlu dulu, karena itu sunnah. Tayyib, yang wajib mulai dari istinsyak, istinthar, ini yang rajih wajib. Berarti gabung sama kumur-kumur, sama cuci muka, kemudian tangan. Tayyib, tangan baru mau kaki sudah habis, tinggal sedikit ini. Tinggal mau mencuci kaki tapi sudah tidak ada airnya. Nah, maka setelah itu dia apa? Sempurnakan dengan tayammum. Paham? Fa innahu yasta'miluhu fi ma yakfi wa yatayammamu 'anil baqi. Nah, dalam kondisi ini dia apa? Gunakan air tersebut sampai batas mana cukup untuk digunakan air itu, kemudian dia tayammum untuk bagian yang tersisa. Dan ini madhab Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i yang baru. Nah, dan dihikayatkan oleh Imam Nawawi adalah kesepakatan pengikut madhab Syafi'iyah di atas hal ini. Dari kalangan muhaqqiqin, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala merajihkan pendapat ini. Adapun Abu Hanifah dan sederetan fuqaha yang lain, akhwan, mengatakan langsung tayamum, airnya tidak usah dipakai. Nah, tayyib. Tapi ini pendapat lemah. Karena apa? Karena
Allah Subhanahu wa taala katakan falam tajidu ma'an fatayammamu. Perhatikan. Nah, di sini juga mendukung penerapan kaidah kita, ikhwan. Falan tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian dalam kondisi junub atau dituntut wudu dalam kondisi safar tidak mendapati air, maka tayamumlah. Jadi perintah untuk tayamum kapan itu? Ketika tidak mendapati air. Adapun dia mendapati air walaupun sedikit, maka gunakan dulu sampai apa? Sampai kondisi tidak mendapati air. Airnya habis, ya sudah, yang tersisa apa? Digunakan untuk apa? Untuk penggantinya dengan tayamum. Ini kalau dia masih mampu, masuk dalam artian air ini tidak dibutuhkan untuk minum. Tapi kalau dia harus minum, ikhwan, khawatir nanti tidak bisa, ya gunakan untuk minum. Berarti langsung ke tayamum. Jadi pendapat yang sahih dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, ini contoh untuk apa? Untuk ajzun an ba'dil wajib. Ajzun an ba'dil wajib. Ketidakmampuan dari sebagian yang diwajibkan. Kemudian kata beliau, wa in ajaza an ghusli ba'di a'dha'ihi li afah ghasala ma yaqdiru alaihi minha wa saqata ma ajaza anhu. Contoh kedua, apabila seorang tidak mampu dari mencuci sebagian anggota-anggota wudunya dikarenakan afah, yaitu limarat, karena suatu penyakit atau karena suatu luka, afah, yang penting ada gangguan padanya, tidak boleh kena air, maka dia mencuci apa yang dia mampu, dari apa? Dari bagian-bagian wudu tersebut, wasaqata ma ajaza anhu, dan gugur kewajiban untuk apa? Untuk mencuci mengenainya dengan air pada bagian yang tidak mampu. Dan dalam masalah ini karena ada badal, maka apa? Dia beralih kepada tayamum untuk menyempurnakan bagian yang tidak apa? Tidak mampu dikenai air. Paham? Tayyib. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahumullah taala, dan yang lainnya. Lagi-lagi yang menyelisih dalam masalah ini Abu Hanifah. Yang menyelisih dalam masalah ini Abu Hanifah. Jadi kalau kita perhatikan dalam furu' fikhiyah, pembahasan-pembahasan masail fikhiyah dalam masalah ini, Abu Hanifah, ikhwan, berkaitan dengan kaidah kayaknya tidak mengamalkan, yaitu tidak menerima kaidah itu. Karena mayoritas yang kita dapati mereka atau dia tidak menuntut untuk melakukan atau melakukan hal yang dimampui, tapi langsung menuju kepada badal. Tapi di sini dalam masalah kita dia melihat kepada yang mendominasi. Kalau mayoritas anggota wudunya itu yang luka, maka langsung cukup tayamum. Tidak perlu mencuci bagian tubuh yang sehat sama sekali. Tapi kalau mayoritasnya sehat, cuma sebagian kecil saja yang luka, maka cukup dengan apa? Dengan melakukan amalan wudu sebagaimana biasa, dicuci bagian yang dimampui, sedangkan yang tidak dimampui ditinggalkan. Tidak perlu dia menunaikan badalnya. Tapi yang rajih wallahu taala alam, pendapat Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i rahimahumullah taala, karena sesuai dengan dalil dan sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Ini untuk contoh jenis ajz yang mana ini, Alif? Contoh kedua ini contoh ajz yang mana? Enggak mampu untuk mencuci sebagian anggota tubuhnya. Berarti ajzun bi ba'dil badan. Ya. Ajzun bi ba'dil badan.
Paham ini bedakannya? Taib. Qala wa in ajaza 'anis salati qa'iman shalla qa'idan. Apabila tidak mampu untuk melakukan salat dalam kondisi berdiri, maka salat dalam kondisi duduk. Bukan berarti kemudian sudah tidak usah salat. Paham? Kenapa? Karena masih mampu untuk duduk. Nah, masih mampu menunaikan zikir-zikirnya. Fa in ajaza shalla muttaji'an. Jika tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salat dalam keadaan berbaring. Nah, wa in qadara an yusalliya ba'da salatihi qa'iman wa ajaza 'anil qiyami fi ba'daha qama fi ma yaqdiru 'alaihi wa saqata ma ajaza anhu. Dan ini penting dalam pembahasan salat. Jika mampu untuk salat dengan sebagian salatnya secara berdiri, ya, jika mampu untuk salat pada sebagian salatnya dalam keadaan berdiri dan tidak mampu untuk berdiri pada sebagiannya, maka dia berdiri pada yang dimampui. Ya, berdiri pada yang dimampui dan gugur darinya apa? Hal-hal yang tidak dimampui. Taib. Dan ini banyak dikesampingkan, terutama orang-orang yang sholat dengan kursi, yang sholat dari apa? Taib, para manula atau para penyandang obesitas yang sulit gerak. Kalau sudah gemuk kali kan mau rukuk aja berat, mau apalagi mau sujud kemudian naiknya itu, kalau kita lihat orang-orang yang gemuk-gemuk gede itu. Taib. Kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram banyak sekali pengguna kursi ini. Orang-orang besar mau berdiri sulit. Nah, mereka langsung pakai kursi kecil yang disediakan. Padahal sebagiannya jalan jauh masih mampu. Berarti berdiri sebenarnya mampu. Untuk salat wajib berdiri, yang tidak dimampui kan untuk rukuk sama sujud. Maka ketika berdiri wajib berdiri. Berdiri sebagaimana orang yang lain. Baru nanti ketika sujud yang paling sulit, rukuknya sebenarnya masih mampu. Rukuk kondisi rukuk biasa. Sujud ketika mampu untuk melipat kakinya, maka baru di situ dia ajzun, berarti dia sujud dengan duduk di kursinya dengan isyarat niatkan sujud padanya. Taib. Ini penerapan kaidah. Qala wa kadzalika fi zakatil fitr wa fi nafaqati liman tajibu nafaqatuh yuqaddimu nafsahu thumma al-aqrab fal aqrab. Kemudian pada zakat fitr. Pada zakat fitr, ikhwan, ketika zakat fitr ini kewajiban bagi siapa? Yang wajib menunaikan zakat fitr siapa? Yaitu kepala keluarga, kalau seorang yang berkeluarga. Berarti suami ini yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitr bagi anak istrinya. Tapi tidak punya, suami ini tidak punya untuk membayarkan semuanya, tidak mampu. Maka dia mampunya cuman 2 tok misalnya, anaknya ada 3, mampunya cuma 2, berarti apa? Ya, dia terlebih dahulu, dia dulu. Taib, baru kemudian yang lebih dekat. Terjadi khilaf mana yang didulukan, anak dulu atau istri dulu. Taib, terjadi khilaf padanya. Kalau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala berkaitan dengan masalah sedekah, tasaddaq bihi ala waladik, itu yang kedua. Setelah diri sendiri, baru kemudian ke anak, baru ke istri, baru ke para budak. Syahidnya, ikhwan, untuk sedekah fitr mana yang dimampu terlebih dahulu, mulai dari diri sendiri, kemudian anak, kemudian istri, dan seterusnya. Wa fi nafaqati liman tajibu nafaqatu, dan juga dalam memberikan nafkah bagi orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi.
yuqaddimu nafsahu tsummal aqrab fal aqrab, dia dahulukan dirinya kemudian yang paling dekat, yang paling dekat. Naam. Taib. Dan tentunya seorang di sini berupaya untuk menunaikan kewajiban sebisa mungkin. Taib, agar apa? Agar keluar dari tuntutan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena tentunya ajiz, ketidakmampuan ini yaitu setelah seorang memang betul-betul mengupayakan. Adapun kemudian aku memang ini yang penting diriku sendiri, ini tidak bertanggung jawab namanya. Kemudian wa af'alul haji yuf'alu ma yaqdiru minha, atau yaf'alu berarti wa af'alul haji yaf'alu ma yaqdiru minha wa yastanibu fil baqi. Kalau tadi contoh untuk sholat ini ajzun, jenis yang apa ini? Nah, kasyah. Orang yang sholat tidak bisa sholat berdiri, tapi bisanya duduk, berarti duduk saja karena sakit badannya. Arahnya jelas apa? Ajzun bi ba'dil badan. Nah, taib. Karena apa? Bengkeknya, apa punggungnya tidak bisa nengkuk, misalnya ketika sujud. Nah, kakinya sulit untuk apa? Digunakan duduk tahiyat tanpa kursi. Ini bi ba'dil badan. Taib. Adapun yang zakat fitr, nafkah ini apa? Ajzun an ba'dil wajib. Bisa bedakan arahnya? Nah, sekarang ini untuk amalan-amalan haji ya kawan. Perhatikan. Nah, amalan-amalan haji, maka dia melakukan yang dia mampu dari amalan-amalan haji, dan apa? Meminta untuk ada orang yang menggantikannya pada yang tersisa yang tidak dia mampu. Ini contoh untuk apa? Ajzun an ba'dil wajib. Nah, ketidakmampuan pada sebagian hal yang diwajibkan. Nah, untuk amalan haji ya kawan, tidak kemudian gugur, tapi di sini ada apa? Ada bimbingan tersendiri, yaitu dia butuh untuk apa? Meminta orang lain mewakilkan. Contoh melempar jumroh. Nah, ini boleh diwakilkan. Tapi pada hal-hal yang boleh diwakilkan, maka dia meminta untuk diwakilkan. Ketika tidak mampu untuk apa sendiri dalam tawaf, maka dia boleh meminta bantuan untuk dinaikkan ke kursi roda dan seterusnya. Makanya tadi untuk ajzun an ba'dil wajib ikhwan ini yang banyak iskal padanya, dan masing-masing permasalahan butuh dibahas secara tersendiri dengan melihat dalilnya. Qala wa kadzalika maratibul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar awwaluha bil yad thumma bil lisani thumma bil qalb. Demikian pula tingkatan-tingkatan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama kali harus dengan tangan. Ada apa itu? Yang pertama kali harus dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian baru dengan hati ketika tidak mampu semuanya. Tayyib. Bal jami'ul ibadati dakhilatun tahta hadhil qa'idah. Bahkan semua ibadah-ibadah itu masuk di bawah kaidah ini. Idza ajaza an ba'dha fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minha. Apabila dia tidak mampu untuk menunaikan sebabnya, maka dia melakukan hal-hal yang dia mampu dari ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini kaidah yang sangat penting ikhwan dalam seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tersisa pembahasan bagus yaitu pengecualian, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Di sana ada hal yang dikecualikan. Nah, tayyib, insyaallah kita pelajari pada esok hari. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.